bagaimana kita membudidaya rumput laut ini. Rumput laut yang sudah terpasang harus selalu dibersihkan. Apabila ada kotoran yang menempel, kita bersihkan supaya dia tetap segar. Bukan cuma rumput laut saja dibersihkan, tali iris ini juga harus kita bersihkan dengan menggunakan jaring waring seperti ini. Menggosoknya dari lekatan kotoran yang menempel, sehingga tetap bersih, rumput lautnya pun tetap subur. Pelampungnya seperti ini sudah terkena lumut juga perlu kita bersihkan. Caranya kita menggosokkannya seperti ini. Kemudian dalam keseharian kita bekerja, itu kan pagi sekitar mulai dari jam 7 diperkirakan sampai jam 9. Karena lewat dari jam 9 itu kan panas saat matahari sudah menyengat. Karena waktu kita bekerja kita mengangkat seperti ini, artinya sinar matahari langsung mengenai rumput laut. Berarti rumput lautnya jadi layu. Kalau kita kerjakan pada pagi hari sebelum matahari panas, dan juga kalau sore hari di waktu yang teduh seperti ini, maka paling bagus karena rumput lautnya tidak langsung menerima sinar matahari sehingga keadaannya tidak menjadi layu dan dia tetap subur. Tidak boleh kita abaikan kotoran yang menempel seperti ini, karena ini akan membuat rumput laut jadi hancur. Jadi harus selalu dibersihkan. Apabila tali pelampung yang terbeli di tali iris seperti ini, maka kelihatan rumput laut ini muncul ke permukaan. Karena muncul ke permukaan, sinar matahari langsung menyengat, maka dia akan layu dan mati. Ujungnya menjadi putih. Maka bagaimana kita merawatnya? Kita mengembalikan posisi pelampungnya ini ke semula. Kita mengurai belitan tali sehingga dia akan kembali tenggelam. Kalau sudah tenggelam begini, tidak ada sengatan matahari mengenai bibit rumput laut. Bibitnya kita pasang, dan dalam kesehariannya kita merawat, membersihkan rumput laut ini, maka pasti tibalah saatnya untuk memanen. Untuk rumput laut sendiri, masa panennya setelah tanam yaitu 45 hari. Bagaimana kita memanen? Kita tarik ini tali bibitnya. Kita tarik, kemudian kita ambil rumput lautnya, kemudian kita taruh ke dalam sampan. Ya, inilah setelah dia berumur 45 hari sejak kita tanam, hasilnya seperti ini. Tergantung dari jenis bibit yang kita pasang di lahan budidaya kita. Ada jenis bibit yang lebih besar dan lebih panjang lagi setelah berumur 45 hari. Ini bibit yang kita dapat ini bibit yang ukurannya kecil, tidak begitu besar dan tidak begitu panjang. Setelah dari sini kita antar ke darat, kemudian kita menjemurnya. Kita langsung menggunakan sinar matahari. Kita jemur di alam terbuka, mengandalkan sinar matahari untuk proses pengeringannya. Setelah 3 hari dia kering, maka kita bisa kumpulkan untuk kemudian kita masukkan ke dalam karung sebagai wadah pengaman dan kita bawa ke tempat penimbangan. Dari sinilah maka kita bisa
mendapat penghasilan setelah kita menimbang hasil panen rumput laut. Adanya usaha budidaya rumput laut ini dan peluangnya yang ke depan yang sangat menjanjikan, saya mengajak warga desa lain sebagai petani pekebun, mari sama-sama kita turun ke laut untuk membudidayakan rumput laut ini. Bagi kaum muda yang belum punya pekerjaan, marilah sama-sama kita membudidayakan rumput laut ini. Kalau semakin banyak petani yang membudidayakan rumput laut ini, artinya memudahkan bagaimana pengepul ke pengepul rumput laut ini datang untuk menimbang hasil kita. Artinya untuk biaya transportasi bisa ditekan karena kita tidak perlu lagi mengantar ini ke tempat penimbangan. Jadi teman-teman petani, anak muda, marilah kita membudidayakan rumput laut ini. Dan inilah hasil yang akan kita nikmati dari hasil usaha kita. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang peduli dengan usaha budidaya rumput laut ini. Karena ini untuk meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga kita masing-masing.